Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Desak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Tim juru bicara Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda memperkenalkan sertifikat vaksin universal. Sistem ini bekerja dengan membaca QR Code berstandar WHO untuk menampilkan sertifikat vaksin COVID-19. Kebijakan ini menurut Maudy akan berlaku di seluruh negara yang menjadi anggota G20. Salah satu isu yang diangkat dalam Presidensi G20 2022 adalah terkait arsitektur kesehatan global, di mana kesehatan masyarakat suatu negara mampu bergantung sepenuhnya pada kesehatan negara lain. Melalui Presidensi G20, Indonesia mengajak seluruh anggota G20 untuk berkolaborasi bersama dalam menyusun exit strategi dari persoalan kesehatan dan pandemi. Maudy Ayunda selaku tim juru bicara Presidensi G20 mengungkapkan, belum adanya keseragaman standar protokol perjalanan internasional yang di mana hal tersebut mutlak untuk dilakukan bagi para pelaku perjalanan antar negara. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan Indonesia mengenalkan sistem verifikasi sertifikat vaksin universal yang mampu membaca data sertifikat vaksin negara lain. Kementerian Kesehatan Indonesia mengenalkan sistem verifikasi sertifikat vaksin universal atau Universal Verifier Vaccine Certificate. Pendeknya, mudahnya kita sebut Universal Verifier. Sebuah portal khusus dari Kementerian Kesehatan yang mampu membaca data sertifikat vaksin negara lain. Portal ini berbasis web dan dibuat sesuai standar WHO. Juga mudah digunakan di semua perangkat tanpa perlu mengganti QR Code yang sudah digunakan. Dengan sistem ini, sertifikat digital vaksin pelaku perjalanan bisa terbaca di sistem negara lain. Portal ini dibuat sesuai dengan standar WHO yang berbasis web untuk memudahkan semua perangkat tanpa perlu mengganti QR Code yang sudah digunakan. Portal Universal Verifier ini pun telah diuji cobakan di 19 negara anggota G20 dan mendapatkan tanggapan positif yang diharapkan mampu membantu negara-negara tersebut agar lebih siap menghadapi pandemi di masa yang akan datang. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng dan modal usaha kepada para pedagang di Pasar Angso 2 Baru. Selain membagikan BLT, Presiden juga meninjau pembangunan Jalan Nasional Batanghari. Mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima di Pasar Rakyat Angso 2 Baru, Kota Jambi pada Kamis 7 April 2022. Presiden targetkan BLT minyak goreng ini dapat tersalurkan sebelum Lebaran. Bersamaan dengan pemberian BLT minyak goreng, Presiden juga memberikan bantuan modal kerja sebesar 1,2 juta rupiah. Kepada penerima, Presiden menyampaikan agar BMK tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha. Pasar Angsa 2 di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT minyak goreng sebesar 300.000 yang kita harapkan ini bisa meringankan, subsidi masyarakat, utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini aja, nanti di seluruh provinsi di tanah air BLT minyak goreng bisa segera disalurkan sebelum, saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan. Selain membagikan BLT, Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau pembangunan dan peningkatan kualitas Jalan Nasional Kota Jambi sepanjang 33 km yang telah memasuki tahap penyelesaian akhir. Pembangunan Jalan Nasional Batanghari 2 dan Muara Sabak telah dimulai sejak 2016 guna meningkatkan konektivitas antar Kota Jambi dengan pelabuhan Muara Sabak dan 3 wilayah lainnya.
Pemirsa, Kementerian Sosial memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial dengan meluncurkan aplikasi Cek Bansos. Dengan aplikasi Cek Bansos memungkinkan penerima manfaat dapat mengecek status kepesertaan bantuan sosial sehingga pendistribusian lebih tepat sasaran. Indonesia saat ini terdiri lebih dari 270 juta jiwa penduduk, dan salah satu masalah yang dialami Indonesia yakni kemiskinan. Kementerian Sosial hadir dalam upaya penanganan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan berpedoman pada Peraturan Mensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Di dalam DTKS ini terdapat data penting dalam pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial. Namun saat ini banyak terdapat data yang kurang valid sehingga mempersulit dalam pendistribusian bantuan sosial. Kementerian Sosial memperbarui DTKS dengan meluncurkan aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan penerimaan manfaat dapat mengecek status kepesertaan bantuan sosial. Kepala Pusdatin Kesos Profesor Dr. Agus Zainal Arifin mengungkapkan, dengan adanya pembaruan sistem ini mengharuskan setiap data memiliki identitas tunggal. Tahun 2021 ini pembenahan DTKS dilakukan besar-besaran, yakni dalam upaya perbaikan integritas DTKS sebagai data terpadu kesejahteraan sosial. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh data harus memiliki identitas tunggal. Tidak boleh ada data yang ganda, dan tidak boleh juga ada data yang tidak jelas identitasnya. Karena itu juga perlu pemadanan NIK atau nomor induk kependudukan NIK, dengan memadankannya dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah di tahun 2022 sebesar Rp1 juta bagi pekerja dengan UMR Rp3,5 juta. Dan berikut pemirsa kami akan hadirkan pada Anda bagaimana cara melakukan pengecekan penerima bantuan subsidi upah. Pemerintah kembali mengucurkan bantuan subsidi gaji upah bagi pekerja dengan bayaran di bawah Rp3,5 juta. Mengutip laman Kemnaker, setiap pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU 2022 akan mendapatkan bantuan gaji sebesar Rp1 juta. Namun, adapun persyaratan yang harus dipenuhi para penerima subsidi gaji, diantaranya ialah warga negara Indonesia dengan pembuktian kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan berupah di bawah Rp3,5 juta atau sebesar Rp3,5 juta. Dan berikut adalah langkah pengecekan bagi penerima BSU 2022. Direktur Utama Pertamina, Nike Widianti menyatakan bahwa harga BBM di Indonesia termasuk yang termurah di dunia. Hal tersebut lantaran pemerintah telah memberikan subsidi jumbo untuk berbagai jenis BBM. Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati dalam RDP Komisi 7 DPR Republik Indonesia mengungkapkan, bahan bakar minyak di Indonesia termasuk salah satu yang termurah di dunia. Pasalnya pemerintah telah memberikan subsidi untuk beragam jenis BBM. Pemberian subsidi tersebut yakni BBM jenis solar sebesar Rp7.800 per liter, Pertalite disubsidi sebesar Rp4.000 hingga Rp4.500 per liter, sedangkan untuk Pertamax pemerintah mensubsidi sebesar Rp3.500 per liter. Nike juga menegaskan, kenaikan harga BBM saat ini memang terjadi di negara lainnya. Ia pun membandingkan dengan harga jual di Inggris untuk BBM RON 92 atau setara dengan Pertamax, sudah dijual dengan harga Rp44.500 per liter. Sedangkan Pertamina hanya menaikkan harga ke Rp12.500 per liternya.
Dirut Pertamina tersebut pun sangat memahami kesulitan masyarakat karena Pertamina hanya merupakan badan usaha dan tidak bisa menanggung seluruhnya atas apa yang telah terjadi saat ini. Dan untuk itu, pemerintah itu mensubsidinya luar biasa besar Bapak Ibu. Kalau kita lihat di UK, senilai Pertamax Turbo itu nilainya 44.500 per liter. Lihat di negara lain, semuanya sudah naik. Nah, di kita ini kenaikan tidak terlalu besar. Kenapa? Ya disubsidi. Untuk solar itu per liter itu disubsidi 7.800. Untuk solar subsidi itu per liter 7.800. Untuk Pertalite subsidinya itu 4.000 sampai 4.500 Pertalite itu. Padahal itu penugasan. Pertamax, nah ini saya juga agak ini juga, yang menaikkan RON 92 itu bukan hanya Pertamina. Seluruh perusahaan di Indonesia menaikkan, malah harganya lebih tinggi. Perusahaan lain tuh naiknya 16.000 sampai 16.000, Pertamina naiknya 12.500. Dan untuk itu Pertamina itu mensubsidi 3.500 per liter. Karena kita BUMN, kita memahami kesulitan masyarakat, tetapi tidak bisa juga menanggung seluruhnya. Karena Pertamina badan usaha, semua juga mengharapkan Pertamina untung kan, ada dividen. Jadi mohon difahami. Perusahaan lain, kompetitor Pertamina naik 16.000. Pada ribut nggak? Sama loh. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Pemkab Kebumen, Jawa Tengah bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan tambak udang berbasis kawasan atau Shrimp Estate. Dan sesaat lagi informasinya bersama rekan saya Bilqis Sabila, tetaplah bersama Kominfo Distro.